Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama mengkaji tentang pendapatnya Al-Alamah Asy-Syaikh Atha bin Khalil rahimahullahu taala dalam kitab Taisir Ushul Tafsir beliau, ya. Yang mana di dalam pembahasan kali ini saya ingin mencoba mengkaji apa yang beliau bahas di dalam kitab ini di muqaddimahnya, yaitu berkaitan dengan kritik beliau terhadap orang-orang yang salah di dalam memahami Al-Quran dengan menegasikan adanya majaz, ya. Tepatnya ini di halaman 27. Jadi beliau mengatakan qala hafizahullahu taala wa huna takmunul mushkilah. Di sini terdapat masalah. Fa ihmalu ba'dil ma'ani al-musta'mala 'indal Arab li alfazihim wa hiya al-majaz wa i'timadu ba'di al-ma'ani al-ukhra li alfazihim al-haqiqah faqat fi fahmil Quran, ya. Hadzal ihmal yujidu mushkilatan min syaqqain. Jadi kata beliau, mengabaikan sebagian makna-makna yang digunakan di sisi orang Arab terhadap lafaz mereka, yaitu majaz. Jadi ini konteksnya bagi orang yang menafikan adanya majaz di dalam Al-Quran dengan tujuan mereka itu ingin menafikan adanya pentakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara mengabaikan majaz. Dan mereka bersandar kepada sebagian makna yang lain terhadap lafaz-lafaz mereka saja, itu hanya bersandar kepada hakikoh di dalam memahami Al-Quran. Nah, pengabaian terhadap sebagian makna di dalam Al-Quran ini menyebabkan permasalahan yang lahir dua perkara, ya, yang melahirkan dua problem. Al-awal, yang pertama, wuqu'uhum fil itsmi, yang mereka terjatuh pada dosa li'adami fahmihim lil Quran, karena ketiadaan pemahaman mereka terhadap Al-Quran bil lughatil arabiyyah allati unzila biha, dengan bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya. Nah, li'anna i'timadahum li juz'in minal arabiyyah dunal juz'i al-akhar minal ma'ani allati ista'malaha al-arab, yakni ada isti'malil arabiyyati fi fahmil Quran, wa hadha mukhalifun li kaunil Qur'ani arabiyyal lughati. Ya, karena penyandaran mereka terhadap sebagian daripada bahasa Arab tanpa menyandarkan kepada sebagian makna yang lain yang itu digunakan oleh orang Arab, yaitu adalah tidak menggunakan bahasa Arab di dalam memahami Al-Quran, maka ini adalah perkara yang sangat jelas menyelisihi, ya, status atau adanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya jelas, orang yang menafikan adanya majaz di dalam Al-Quran itu sama dengan dia menafikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Padahal jelas Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Artinya apa yang biasa dipakai oleh orang Arab, baik hakikohnya, majaznya, maka itu adalah sesuatu yang seharusnya kita gunakan juga di dalam memahami Al-Quran. Wathani, yang kedua, wuqu'uhum fil ittirab inda fahmi ayatillahi li ta'tili juz'in min ma'aniha. Mereka terjatuh kepada ittirab, kebingungan, ya, inda fahmi ayatillah, ketika memahami ayat-ayatnya Allah. Kenapa sebabnya? Li ta'tili juz'in min ma'aniha, karena mereka mengabaikan sebagian daripada makna-makna ayat Allah tersebut. Ya, fahum idza qara'u qaulahu subhanahu, mereka nih ketika membaca firman Allah, contohnya dalam surat Az-Zumar ayat 56, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah, ya, betapa aku itu ini menyesal, ya hasrata ala ma farrattu, atas apa yang aku lakukan, fi janbillah. Ya, ini makna janbillah itu apa? Kan janbun secara bahasa maknanya adalah pinggang. Wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa wajhu rabbika, atau semisal ayat, dan tetaplah wajah Tuhanmu. Nah, waqtafu, mereka mencukupkan bil ma'ani al-haqiqi, bil makna al-haqiqi, dengan makna yang sebenarnya, lil alfat, terhadap lafaz janbun dan wajhun. Fa innahum sayataribuna fil fahmi. Nah, mereka ini akan sayataribun, ya, akan terguncang, akan bingung sendiri di dalam memahaminya. Li annahum, karena mereka sayajiduna annal haqiqa al-lughawiyah allati wada'aha al-arab li hadhihi al-alfat hiya al-janbu wal wajhu al-ma'rufah. Karena mereka akan mendapati bahwa hakikat bahasa atau makna bahasa daripada yang diletakkan oleh orang Arab terhadap makna ini, yaitu janbu dan wajah, adalah sebagaimana yang dikenal. Wajah ya wajah yang sebagaimana kita ketahui, dan janbun ya sebagaimana janbun yang kita ketahui. Sedangkan Allah
munazzahun an hadhil ma'ani. Sedangkan Allah suci daripada makna-makna ini karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi wallahu munazzahun an hadhil ma'ani ya, 'ala al-haqiqah allati wada'aha al-arab li hadhil al-alfaz. Jadi Allah itu munazzah, suci daripada makna-makna ini sesuai dengan makna hakiko yang diletakkan oleh orang Arab terhadap lafaz-lafaz ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka terjatuh fi hiratin, dalam kebingungan. Ya, fi hayratin, dalam kebingungan, wa yaquluna fi tafsiriha, sehingga mereka mengatakan dalam tafsirnya, janbun wa laisa kal janbi, wajhun wa laisa kal wajhi. Nah, ini pendapat yang sering kita dengar. Jadi Allah itu punya janbun tapi tidak sebagaimana janbun, Allah punya wajah tapi tidak sebagaimana wajah. Nah, akhirnya mereka terjatuh ke dalam pernyataan seperti ini, yang mana pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat membingungkan. Nah, makanya Syekh Atha bin Khalil mengatakan, wa hadza tafsirun li hadhil alfaz bi ghairil arabiyyah. Nah, tafsir ini adalah tafsir terhadap lafaz-lafaz yang bukan dengan bahasa Arab. Kenapa ya? Karena nggak ada dalam bahasa Arab janbun tapi bukan janbun, wajah tapi bukan wajah, gitu. Ya, fahum lam yufassiruha bil haqiqah al-lughawiyah allati wada'aha al-arab li lafzi. Mereka tidak menafsirkan makna tadi dengan hakikoh bahasa yang sebagaimana diletakkan oleh orang Arab terhadap lafaz tersebut. Walahum fassaruha bil haqiqah al-urfiyah allati ta'arafa 'alaiha al-arab li lafzi. Mereka juga tidak menafsirkan makna tadi dengan hakikoh urfiyah yang orang Arab biasa urfnya memaknainya seperti itu. Walam yufassiruha kadzalika bitafsirin naqaluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay al-haqiqah asy-syar'iyyah li lafzi. Mereka juga tidak menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang kita kenal dengan haqiqah syar'iyyah terhadap lafaz tadi. Karena Rasul enggak pernah menjelaskan. Wa kadzalika, begitupun lam yufassiruhu bil majaz awil kinayah fi lughatil arab. Begitupun mereka tidak menafsirkannya baik dengan majaz ataupun kinayah sebagaimana yang ada dalam bahasa Arab. Bal qalu, tapi mereka justru mengatakan janbun walaysa kal janbi, wajhun walaysa kal wajhi. Janbun tapi tidak sebagaimana janbun, wajah tapi tidak sebagaimana wajah. Ay annahum yuqirruna bi anna hadhil alfad lam tusta'mal fil ayatil karimah bil ma'na al haqiqi. Ya, yaitu mereka sebetulnya mengakui bahwa lafaz-lafaz ini tuh tidak digunakan dalam ayat-ayat mulia dengan makna yang sebenarnya. Ya, alladzi wada'ahu al-arab laha, yang sebagaimana diletakkan makna itu oleh orang Arab pada awalnya. Nah, wa badal an yufassiruha bil ma'na al-majazi indal arab, tarahum yad'una laha ma'nan laysa fi lughatil arab. Nah, karena mereka menghindari majaz, sehingga mereka mengatakan sebagaimana yang mereka katakan tadi, yang itu enggak ada dalam bahasa Arab. Apa? Janbun bukan janbun, wajah bukan wajah. Nah, ini adalah kebingungan. Mereka itu mengakui itu bukan makna sebenarnya, tapi mereka nggak bisa juga memindahkannya kepada majaz karena mereka menolak adanya majaz di dalam hal-hal tersebut. Nah, fal wajhu masalan, wajah contohnya fil lughatil arab, dalam bahasa Arab nih, sebagaimana orang Arab menggunakan kata wajah, ya, ustu'mila digunakan lidalalati 'alal wajhi al-ma'ruf bil haqiqah al-lughawiyah. Itu ya bisa digunakan untuk menunjukkan wajah yang sebagaimana kita kenal sesuai dengan haqiqah lughawiyah, ya, hakikat bahasanya. Apa itu? Ya, wajah yang ada dalam diri manusia. Itu makna bahasanya, ya. Wa kadzalika, begitupun ista'malahul arab lidalalat ala dzati syakhsi. Begitupun orang Arab biasa menggunakan kata wajah untuk menunjukkan zat seseorang. Jadi wajhu Zaidin maksudnya si Zaidnya sendiri, gitu, karena wajah itu mewakili orang, gitu, bukan wajah yang sebenarnya. Wa abaru bil wajhi an syakhsi dzati min qabilil majaz, dan mereka mengungkapkan wajah untuk menyebutkan orang, zat orangnya, min qabilil majaz, itu termasuk kepada majaz. Walakinnahum, tetapi mereka lam yasta'milu al-wajh fi makna wajh walaysa kal wajh. Tapi enggak pernah ada ceritanya dalam bahasa Arab mereka menggunakan kata wajah untuk makna wajah tapi tidak sebagaimana wajah, itu enggak ada. Wal Qur'anu arabiyyul lughati fatufassaru ayatuhu wa kalimatuhu bil lughatil arab. Sedangkan Al-Qur'an jelas adalah bahasa Arab, maka wajib ayatnya, kalimat-kalimatnya, diksinya, katanya dalam Al-Qur'an ya ditafsirkan sesuai dengan bahasa Arab. Kalau kita menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ma'ruf, ya jelas itu keluar daripada kaidah yang benar. Karena Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah,
Walau fa'alu dzalika wa tadabbaru lawajadu anna al-Arab ista'malu. Nah, kalau mereka melakukan itu, maksudnya menafsirkan sesuai dengan bahasa Arab, wa tadabbaru dan memahami isinya, lawajadu, pastilah mereka akan mendapati anna al-Arab, bahwa Arab itu ista'malu, mereka menggunakan janbun, kata janab, isti'malan majazian, dengan penggunaan yang bersifat majazi. Contohnya orang Arab berkata, hadzal amru yasghuru fi janbi hadza. Perkara ini tuh sangat kecil, fi janbi hadza, maksudnya bil idhofati ilaih, yaitu terkait dengannya, terkait dengan hal ini. Jadi janbin di sini maknanya bukan pinggang, tapi yang berkaitan dengan ini. Idza qurina bihi, ya apabila bermakna berkaitan ya. Wa alaihi yakunu ma'nal ayat, oleh karenanya makna ayat ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah, maknanya itu apa? Ai fima baini wa bainallahi idza adaftu tafriti ila amrihi subhanahu li, ya, wa nahyihi iyaya. Jadi makna farrattu fi janbillah itu adalah pada apa yang ada di antaraku dan di antara Allah, yang apabila aku menyandarkan kesalahanku itu kepada perintahnya Allah dan larangannya terhadap diriku. Jadi janbun di situ maknanya al-idhofah, yang disandarkan. Bukan janbun berarti pinggang. Ya. Nah, begitupun orang Arab menggunakan kata wajah itu isti'malan majazian, dengan penggunaan yang bersifat majazi. Fi dzati rajul, untuk menyebutkan zatnya seseorang, li syarafihi wa 'azamatihi, karena kemuliaan dan keagungannya. Contohnya orang Arab berkata, jaa wajhul qaum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah telah datang zat orang yang mulia dan agung. Orang, jadi yang dimaksud wajah di sini itu zatnya. Sehingga makna wayab wajhu rabbika ay zatuhu subhana. Jadi wayab dan tetaplah abadi wajhu rabbika ay zatu rabbika, zat Tuhanmu, bukan wajah Tuhanmu. Ya, karena orang Arab memang secara penggunaan bahasanya biasa menggunakan wajah untuk menunjukkan zat, dan juga menunjukkan zat itu untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Nah, tidak bisa juga dikatakan ini termasuk takwil yang jauh daripada maknanya. Tidak bisa dikatakan begitu. Kenapa? Ya karena penggunaan wajah untuk menunjukkan zat, janbun untuk menunjukkan al-idhofah, itu adalah isti'malun arabiyun, penggunaan bahasa Arab dengan makna ini. Ya, bahasa Arab itu sendiri mengharuskan bahwa kalimat itu kalau tidak ditafsirkan hakikoh, ya ditafsirkan majaz, ya, sebagaimana orang Arab yang menggunakan bahasa mereka. Ya, yang mana ya'taqidu kullu muslimin annallaha jalla jalaluhu munazzahun 'anil janbi wal waji' 'ala al-haqiqah allati wada'aha al-arab. Yang mana setiap muslim itu meyakini bahwa Allah itu suci, bersih daripada kata janbun dan wajah dengan makna hakikoh yang sebenarnya, yang sebagaimana orang Arab meletakkan makna itu pada awalnya. Itu nggak mungkin karena laisa kamitslihi syai'. Nah, makanya ay anal haqiqah muta'adzirah. Nah, dalam ayat ini haqiqah itu muta'adzirah, tidak mungkin bisa kita menggunakan makna haqiqahnya. Nah, alaihi, maka wajib nih yu'madu ilal ma'na al-majazi, kita bersandar kepada makna majaz. Kenapa? Makna haqiqahnya muta'adzir, tidak bisa dipakai. Ya, maka kita berpindah kepada makna majaz alladzi ista'malahu al-arab, yang sebagaimana digunakan oleh orang Arab. Ya, wa yufassaru bimujibihi, dan ditafsirkan sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan bentuk penunjukannya. Li'anna al-aqidah al-islamiyah taqta'u bi anna Allah jalla jalaluhu laisa lahu wajhun 'ala al-haqiqah al-lughawi. Karena akidah Islam memastikan bahwa Allah itu tidak memiliki wajah dengan makna haqiqah lughawiyah, yaitu wajah yang kita kenal ini. Ya, mithlu wajhina, ya nggak mungkin. Sebagaimana Allah juga nggak punya janbun sebagaimana makna yang sebenarnya, makna asalnya. Ya, wallahu munazzahun anit tashbih anis syabih wal mathil. Ya, Allah itu suci daripada penyerupaan dan syabih yang menyerupai, wa al mathil sama, ya, penyerupaan. Jadi nggak mungkin. Karena Allah dalam ayatnya secara qat'i mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, oleh karenanya dalam menafsirkan Al-Qur'an itu bisa dengan ayat itu ditafsirkan dengan bahasa Arab lalu bersandar kepada majaz, sehingga dikatakan wajah itu menunjukkan kepada zatullah. Nah, atau ditafsirkan dengan selain bahasa Arab yang tadi dikatakan wajah bukan sebagaimana wajah. Jadi orang yang mengatakan Allah itu punya wajah tapi tidak sebagaimana wajah makhluknya, Allah punya janbun tapi tidak sebagaimana makna janbun, gitu kan. Nah, kata Syekh Atha itu
wa anna qaila hadza al-qauli khajalun. Seolah-olah orang yang mengatakan itu malu an yaqul untuk mengatakan la adri, saya itu nggak tahu maknanya gitu. Nah, dan begitulah orang-orang yang mengatakan adanya majaz dalam bahasa tapi tidak ada majaz di dalam Al-Qur'anul Karim, atau ada yang mengatakan bahwa nggak ada majaz sama sekali, semuanya bersifat haqiqah, ya itu akan mengalami kebingungan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Selain itu ya mereka semua yang berpendapat seperti itu menyelisihi nas Al-Qur'an yang mengatakan wa hadza lisanun arabiyyun mubin, bahwa Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang jelas. Dan mereka di sini tidak bersandar kepada bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an. Ya apalagi mereka terlebih lagi menyibukkan kaum muslimin hari ini terhadap masalah-masalah yang menyebabkan perpecahan gara-gara masalah mereka itu tadi, menuduh orang yang selainnya sebagai muta'attilah lah, tidak menerima sifat Allah dan seterusnya. Padahal bukan tidak menerima sifat Allah, tapi kita menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan tuntutan daripada makna yang dikandungnya, sehingga kemudian terjadi saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Ini kan luar biasa. Nah, seandainya mereka memahami setiap penunjukan bahasa, nggak mungkin terjadi perpecahan seperti sekarang ini, dan tidak mungkin akan terjadi permusuhan antara kaum muslimin. Nah, makanya beliau menutup dengan perkataan Imam Ibnu Jini yang luar biasa. Beliau mengatakan begini, wa tariqu dzalika anna hadhihi lughah, dan cara untuk mengetahui bahwa bahasa ini, ya, cara untuk mengetahui bahasa Arab itu, anna hadhihi lughata aktsaruha jarin 'alal majaz, bahwa bahasa Arab itu kebanyakan itu bermakna majaz. Wa qallama yakhruju syai'un minha 'alal haqiqah, dan jarang sekali bahasa itu keluar daripada makna hakikahnya. Maksudnya jarang sekali ya bahasa itu sesuai dengan makna hakikahnya, seringnya dipakai secara makna majaznya, ya berpindah daripada makna yang sebenarnya. Falamma kanat kadzalik, nah ketika kondisi bahasa itu seperti itu, wa kanal qaum alladzina khutibu biha a'rafan nasi bi si'ati madzahibiha wa intishari anha'iha jara khitabuhum biha majra ma ya'lafunahu wa ya'tadunahu minha. Maka kaum, maksudnya orang Arab di sini, orang-orang yang diseru dengan bahasa itu adalah orang yang paling tahu dengan keluasan bagaimana tata cara penyampaian bahasa, makna yang dikandungnya. Nah, ketika mereka seperti itu, khitab seruan kepada mereka itu ya ada sebagaimana yang biasa mereka fahami, lakukan dan obrolkan. Ya wa fahimu, dan mereka fahami agradul mukhatab lahum biha ala hasabi urfihim wa adatihim min istimaliha. Dan mereka memahami tujuan-tujuan daripada mukhatab lawan bicara terhadap mereka ya dengan bahasa tersebut ya sesuai dengan urf yang biasa mereka lakukan dalam pembicaraan obrolan mereka bahasa Arab gitu kan, dan kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, sehingga orang Arab yang memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa yang biasa digunakan dalam Arab, ya menjadikan apa kata saya, atau sahhat aqidatuhum, akidah mereka jadi sehat, jadi sahih benar, wa khalusat a'maluhum lillahi azza wa jalla, amal mereka jadi murni karena Allah, fastaqamat umuruhum, ya urusan mereka menjadi lurus baik, wa saluhat haluhum, kondisi mereka jadi baik, wa kanu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asri sahabatihi ridwanullahi alaihim alal mahajja al-bayta lailiha kanahariha la yazigu anha illa halikun wa la yantakibuha illa dhalun. Dan mereka pada masa Rasulullah dan para sahabat itu dalam cahaya yang sangat terang sekali, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang tersesat kecuali orang yang binasa ketika itu. Nah, ini penjelasan yang cukup luar biasa dari Syekh Atha yang mengkritik orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan bahasa Arab, tidak dengan hakikoh lugawiyah, tidak dengan hakikoh urfiyah, tidak dengan hakikoh syariah, begitupun tidak dengan majaz, yang mana padahal Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka kita wajib memahami Al-Quran sebagaimana bahasa Arab itu dipakai oleh orang Arab. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah.